Amin. Terima kasih Tuhan sudah menolong. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang bagian tumbuhan dan fungsinya. Apa anak-anak? Bagian tumbuhan dan fungsinya. Ya, hari ini kita akan belajar tentang bagian tumbuhan dan fungsinya. Anak-anak dong sudah melihat tumbuhan atau belum? Sudah. Nah, pasti kita kalau melihat tumbuhan, kata tumbuhan itu ada di sekitar kita. Sebelum kita lanjut dalam materi, ini akan menayangkan suatu video untuk kita nonton bersama. Anak-anak mengamati video yang ditayangkan ya? Iya, yuk. Setiap bagian bekerja sama agar tumbuhan dapat hidup, tumbuh dan berkembang biak. Ya anak-anak, seperti yang tadi kita telah menyimak video bersama bahwa tumbuhan adalah makhluk hidup dan tumbuhan itu memiliki banyak sekali bagian-bagian. Kurang lebih ada 6 bagian tumbuhan, yaitu akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji. Ya baik, bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya seperti tadi yang dijelaskan. Akar berfungsi untuk membuat tumbuhan menjadi kokoh. Ciri-ciri akar biasanya tumbuh di dalam tanah. Dan dia berbentuk ada dua jenis akar, yaitu akar tunggang dan akar satu. Yang kedua batang. Batang itu
yaitu batang itu keras dan tegak. Yang bagian yang berikut adalah daun. Daun adalah tempat di mana proses fotosintesis atau pembuatan makanan. Ciri-ciri daun, bentuk, ukuran, dan warna daun berbeda-beda pada setiap jenis tumbuhan. Jadi daun memiliki ciri-ciri yaitu bentuk, ukuran, dan warna yang berbeda-beda. Setiap tumbuhan tidak memiliki jenis daun yang sama, begitu juga warna daun yang sama. Ada tumbuhan yang memiliki daun berwarna hijau, contohnya pepaya. Terus ada tumbuhan yang memiliki daun berwarna merah, contohnya bayam merah. Dan bentuknya juga berbeda-beda. Tidak semua daun itu bentuknya sama. Ada bentuk yang panjang, ada yang bulat. Yang berikut bunga. Bunga adalah tempat untuk berkembang biakan tumbuhan. Ciri-ciri bunga memiliki bagian seperti mahkota bunga, benang sari, jantan, dan putih betina. Berwarna-warni dan memiliki aromat tertentu untuk menarik penyerbu. Ya baik, begitu juga dengan bunga. Bunga memiliki ciri-ciri yang berbeda-beda tergantung dari tumbuhan itu. Jadi ada contohnya pohon asam bunga tidak sama dengan pohon pepaya punya bunga. Atau bunga-bunga di taman tidak semuanya sama. Bunga-bunga itu berbeda, ada yang memiliki benang sari, mahkota, putih, ada bunga yang berwarna merah, kuning, hijau, dan sebagainya. Baik, kita akan lanjut. Bagian yang berikut adalah buah. Fungsi utama buah melindungi biji yang ada di dalamnya. Ciri-ciri buah bisa keras atau lunak, berwarna beragam, dan sering mengandung biji. Ya, jadi fungsi jenis-jenis buah juga sesuai tergantung dari tumbuhan itu. Jadi setiap tumbuhan tidak memiliki buah yang sama, setiap tumbuhan memiliki buah yang berbeda. Yang berikut adalah biji. Fungsi biji adalah mengandung calon tumbuhan baru. Jadi biji di sini berfungsi untuk proses perkembangbiakan atau melindungi calon tumbuhan baru. Ciri-ciri biji beragam ukuran, bentuk, dan warna. Biji juga memiliki ukuran, bentuk, dan warna yang berbeda-beda tergantung dari tumbuhan itu. Baik anak-anak, bagian berikutnya adalah hubungan bentuk dan fungsi. Yang pertama akar. Akar panjang atau serabut menyerap air lebih efektif. Jadi akar serabut diberi akar serabut dan akar tunggal. Akar serabut menyerap air lebih banyak dibandingkan akar tunggal. Yang kedua, batang keras dan kuat menopang tumbuhan. Begitu juga dengan batang. Ada pohon pepaya itu batangnya tidak terlalu kuat, atau pohon pisang itu batangnya tidak terlalu kuat. Kalau pohon kenari, pohon asam, itu tumbuhan yang memiliki batang yang kuat dan kokoh. Jadi dari itu kita bisa tahu, kita sudah mengalami bahwa pohon pepaya tidak akan bertahan lama karena dia memiliki batang yang tidak kuat, atau pohon pisang mudah sekali tumbang, mudah sekali ditebang, sedangkan pohon kenari ataupun pohon asam memiliki batang yang kuat sehingga tidak mudah untuk ditebang, sehingga dia mampu untuk menahan tumbuhan dari angin dan badai. Yang berikut, daun yang lebar menangkap cahaya matahari untuk fotosintesis. Begitu juga dengan daun yang lebar dia menangkap cahaya matahari untuk melakukan proses fotosintesis lebih banyak dibandingkan daun yang tidak terlalu lebar. Berikut bunga menarik serangga, mempermudah penyerbukan. Begitu juga dengan bunga itu ada yang memiliki bau yang tajam, ada bunga yang tidak terlalu
Begitu ada serangga yang dia menarik bunga yang memiliki bau lebih kuat, dia lebih cepat atau lebih mudah menarik serangga untuk datang kepada bunga itu untuk melakukan proses penyerbukan. Sedangkan bunga yang tidak terlalu beraroma sulit atau tidak terlalu menarik serangga untuk datang. Yang berikut buah, melindungi biji dan membantu penyebaran. Ya, buah sangat berperan penting untuk melindungi biji agar bisa berkembang. Dan yang terakhir biji adalah calon tumbuhan baru. Kita akan lanjut dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Yang pertama, bagian tumbuhan dimanfaatkan manusia. Bagian tumbuhan yang dimanfaatkan manusia. Yang pertama, akar. Contoh bagian tumbuhan akar yang dimanfaatkan manusia itu apa? Ada wortel, singkong, dan lobak. Itu adalah bagian akar dari tumbuhan. Jadi wortel itu bagian akar yang dimanfaatkan sebagai makanan oleh manusia. Yang berikut batang. Yang dimanfaatkan sebagai manusia dari batang adalah tebu dan serai. Contoh tebu, batang tebu digunakan untuk digunakan manusia sebagai bahan makanan. Yang berikut daun. Daun yang dimanfaatkan manusia sebagai makanan adalah daun bawang, daun selada, daun singkong. Dan masih banyak jenis daun-daun lain yang dimanfaatkan manusia sebagai bahan makanan. Yang berikut bunga. Bunga juga dimanfaatkan manusia sebagai bahan makanan. Contohnya bunga kol, bunga pepaya. Ada jenis bunga-bunga lain yang juga dimanfaatkan manusia sebagai bahan makanan. Dan yang terakhir buah dan biji. Buah yang dimanfaatkan sebagai bahan makanan tentu saja banyak sekali. Ada buah apel, buah mangga, buah pejawas, dan masih banyak buah lain yang dimanfaatkan sebagai bahan makanan. Dan yang terakhir biji seperti apel, kacang tanah, apel. Biji yang dimanfaatkan manusia sebagai bahan makanan seperti kacang tanah, jagung, ya itu sih. Dan berbagai jenis-jenis kacang-kacang lainnya adalah yang dimanfaatkan manusia sebagai bahan makanan. Baik anak-anak, kita sudah selesai membahas materi tentang tumbuhan dan fungsinya. Saat ini ibu akan membagi anak-anak dalam dua kelompok untuk kita akan mengerjakan soal yang telah disiapkan. Baik, 3 orang satu kelompok dan 3 orang satu kelompok. Baik anak-anak, dari lembar kerja yang telah diberikan, anak-anak akan mengerjakan lembar kerja itu dengan cara mengobservasi atau mengamati langsung tanaman. Ini ada satu tanaman yang telah disiapkan. Anak-anak bisa mengamati dan menyelesaikan lembar kerja yang telah diberikan. Ibu ini batang kayak gini. Mengamati lalu mengisi lembar kerja yang telah diberikan. Fungsi apa Kita semua tidak memiliki batang atau tumbuhan ini tidak dapat berkembang dan menghasilkan. Oke, baik anak-anak, semua sudah bekerja atau ada yang belum? Sudah. Kelompok mana yang sudah? Kita. Mana yang belum presentasi? Kita. Oke, baik. Kalau begitu tepuk tangan.
Fungsi apa bagi tumbuhan ialah menyerap air dengan saat dalam tanah. Yang kedua, mengapa daun disebut dapur makanan tumbuhan? Karena daun bisa menghasilkan makanan. Yang ketiga, bagian tumbuhan apa yang disebut sebagai alat perkembangbiakan? Jawabannya adalah B. Nomor 4, menurut kalian apa yang terjadi jika tumbuhan tidak memiliki batang? Jawaban, jika suatu tumbuhan tidak memiliki batang, maka tumbuhan itu tidak dapat berkembang dan menghasilkan buah yang baik. Baik, sekian presentasi kami. Terima kasih. Terima kasih. Baik, kelompok berikut silakan presentasi. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami, kelompok 2. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama, apa fungsi akar bagi tumbuhan? Jawaban, menyerap air dan mineral dari tanah untuk kehidupan tumbuhan. Yang kedua, mengapa daun disebut sebagai dapur makanan tumbuhan? Jawabannya, karena daun membuat cahaya matahari menjadi makanan untuk tumbuhan. Nomor 3, bagian tumbuhan apa yang disebut sebagai alat perkembangbiakan untuk biji? Yang keempat, menurut kalian apa yang terjadi jika tumbuhan tidak memiliki batang? Jawabannya yaitu mati. Sekian hasil presentasi kami. Terima kasih. Terima kasih. Baik anak-anak, hari ini kita sudah selesai belajar tentang bagian tumbuhan dan fungsinya. Setiap bagian-bagian ini memiliki fungsinya masing-masing. Contohnya, akar berfungsi untuk membuat tanaman itu berdiri kokoh agar tidak mudah tumbang. Sedangkan batang berfungsi untuk menyalurkan makanan dari akar ke daun. Sedangkan daun berfungsi untuk melakukan proses fotosintesis atau proses pembuatan makanan. Dan bunga berfungsi untuk membuat selain membuat tanaman itu menjadi lebih indah, bunga juga berfungsi untuk menghasilkan buah. Dan buah adalah bakal tumbuhan yang dapat menghasilkan biji, dan biji itu adalah calon tumbuhan baru. Jadi setiap bagian-bagian itu memiliki fungsi dan peran mereka masing-masing. Sebelum kita pulang, Ibu minta satu orang menunjuk kita. Teman-teman semua, sebelum kita pulang, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih.